Satreskrim Polres Madiun Kota terus mendalami kasus dugaan penusukan yang dialami seorang remaja di Jalan Joloranten nomor 8, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kamis, 1 Januari 2026, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Ferin Wibowo Putra, 19, warga Jalan Nitinegoro, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Saat ini jasad korban masih diautopsi di RSUD Dr. Soedono. Terduga pelaku berinisial MRA, 16, warga Jalan Setinggil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, juga diamankan petugas. MRA diketahui masih berstatus pelajar kelas 10 di salah satu SMK di Kota Madiun. Kasatreskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi menjelaskan, kronologi kejadian dimulai pada Rabu, 31 Desember 2025, jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, terduga pelaku bersama beberapa temannya sedang berkumpul untuk pesta minuman keras. Kemudian ada anak datang bersama rekannya, langsung berkata pada korban, "Opo kowe disik enek masalah karo aku? Apa kamu dulu ada masalah dengan saya?" Langsung dijawab tidak ada, jelas AKP Agus. AKP Agus menambahkan, setelah keributan tersebut terjadilah aksi pemukulan. Beberapa teman sempat melerai agar tidak terjadi kericuhan. Sempat dipisah tapi tidak berlangsung lama, kembali lagi terjadi pemukulan, hingga akhirnya muncul peristiwa penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia, imbuhnya. Ia memperkirakan, terduga pelaku hanya ada satu orang. Meski demikian, sejumlah saksi sedang diperiksa oleh anggota Satreskrim Polres Madiun Kota. Saksi yang diperiksa sampai detik ini sudah ada 6 orang. 6 orang saksi kami mintai keterangannya, tandas AKP Agus. Ferin Wibowo Putra, 19, warga Jalan Nitinegoro, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, tewas diduga karena ditusuk temannya, Kamis, 1 Januari 2026. Peristiwa tersebut terjadi dalam suasana Tahun Baru 2026, di Jalan Joloranten nomor 8, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Ayah korban, Dwi Wibowo, 42, mengaku tidak menyangka putra tercintanya meninggal secara tragis. Korban merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dan baru saja lulus sekolah. Saya berharap pelaku bisa dihukum biar timbul menjadi efek jera, agar kejadian serupa tidak terulang, ujar Dwi, Kamis, 1 Januari 2026. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto menerangkan, petugas Pamapta 3 SPKT Polres Madiun Kota bersama anggota piket fungsi, segera mendatangi lokasi kejadian untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara, TKP. Terduga pelaku berinisial MRA, 16, warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, juga diamankan petugas. MRA diketahui masih berstatus pelajar kelas 10 di salah satu SMK di Kota Madiun. Sejumlah saksi, termasuk keluarga korban dan rekan-rekan yang berada di sekitar lokasi, telah dimintai keterangan guna mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh, terang AKBP Wiwin. Dugaan sementara peristiwa tersebut dipicu oleh kesalahpahaman, namun motif dan kronologi lengkap masih terus diselidiki oleh penyidik. Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan oleh Satreskrim Polres Madiun Kota, sementara penyidik terus melengkapi berkas perkara guna memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan objektif, tandas AKBP Wiwin.
Peristiwa berdarah yang menimpa seorang pemuda di kota Madiun ini dilaporkan terjadi setelah adanya aktivitas mengonsumsi minuman keras, miras, bersama-sama. Aktivitas tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda di salah satu lokasi sebelum situasi berubah menjadi tidak terkendali. Pengaruh alkohol diduga kuat menjadi faktor utama yang memicu hilangnya kontrol emosi di antara para peserta pesta tersebut. Suasana yang awalnya merupakan ajang kumpul-kumpul berubah menjadi tegang karena efek dari minuman keras yang mereka konsumsi. Polisi yang tiba di lokasi segera mengumpulkan bukti-bukti terkait botol minuman keras yang tertinggal di area kejadian. Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi keterkaitan antara kondisi mabuk para pelaku dengan tindakan nekat yang berujung pada penusukan. Sebelum penusukan terjadi, dilaporkan sempat ada keributan atau adu mulut di antara para pemuda tersebut. Perselisihan ini dipicu oleh hal-hal sepele yang berkembang menjadi besar akibat ego dan kondisi di bawah pengaruh alkohol. Saksi mata menyebutkan bahwa suara teriakan dan keributan sempat terdengar oleh warga sekitar sebelum akhirnya terjadi aksi kekerasan fisik. Ketegangan meningkat dengan cepat ketika salah satu pihak merasa tersinggung oleh ucapan atau tindakan pihak lain dalam lingkaran pesta tersebut. Upaya beberapa rekan lainnya untuk melerai keributan tersebut rupanya tidak membuahkan hasil. Puncak dari perselisihan tersebut adalah ketika senjata tajam mulai digunakan untuk menyerang salah satu orang di lokasi tersebut. Korban dalam insiden penusukan ini teridentifikasi sebagai seorang pemuda yang juga ikut berada dalam kerumunan tersebut. Ia menjadi target serangan setelah terlibat dalam konflik langsung dengan pelaku di tengah suasana pesta miras yang memanas. Akibat serangan senjata tajam tersebut, korban mengalami luka yang cukup serius di bagian tubuhnya dan segera tersungkur di lokasi. Teman-teman korban yang melihat kejadian itu langsung berupaya mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa sang pemuda. Saat ini, kondisi kesehatan korban menjadi prioritas penanganan tim medis di rumah sakit setempat. Polisi juga telah mengambil keterangan singkat dari korban mengenai sosok yang melakukan penyerangan terhadap dirinya. 4. Luka tusuk akibat senjata tajam. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa korban menderita luka tusuk yang cukup dalam akibat benda tajam yang dibawa oleh pelaku. Jenis senjata tajam yang digunakan masih terus didalami oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah benda tersebut sudah disiapkan sebelumnya atau tidak. Luka tersebut menyebabkan pendarahan yang cukup hebat, sehingga korban sempat kehilangan banyak darah di tempat kejadian perkara. Bekas darah di lokasi menjadi petunjuk penting bagi tim Inavis dalam menentukan titik koordinat pasti terjadinya penusukan. Polisi sedang mencari keberadaan senjata tajam yang digunakan pelaku karena diduga sempat dibuang saat pelaku melarikan diri. Benda ini menjadi barang bukti vital untuk menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan berat.